Ya, bicara terkait investasi di zaman yang serba canggih ini tentu bukanlah menjadi hal yang sulit. Karena tentu saat ini juga banyak sekali aplikasi penyedia investasi yang mana di dalamnya juga menyediakan berbagai instrumen dari investasi itu sendiri. Tapi sebetulnya bagaimana sih memilih aplikasi yang aman dan juga praktis? Nah, pas banget nih, bicara terkait investasi, saat ini saya sedang berada di kelas cuan X Peluang karena memang di acara ini nantinya akan banyak sekali untuk edukasi terkait investasi dan juga instrumen-instrumen yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya investasi dan cuan aja, tapi juga kalian paham terkait profil resiko yang ada. Ikutin saya terus. Menilik jauh tentang investasi sebetulnya sangat menarik sekali untuk dibahas. Seperti dalam event kelas cuan X Peluang X U20 ini, para peserta diajak untuk masuk lebih dalam ke dunia investasi dan pandangan investasi dari berbagai profesi. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Tirta Karma Sanjaya selaku Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti. Selain itu, turut hadir juga Co-Chair U20 Indonesia 2022, Michael Victor Sianipar sebagai pembicara. Bahkan beberapa entertainer, yakni Christian Sugiono dan juga Aura Kasih, ikut berpartisipasi loh dan membagikan ceritanya dalam berinvestasi. Kalau menurut saya investasi itu sesuatu yang paling penting gitu ya. Karena mungkin orang selama ini kalau berbicara mengenai financial atau keuangan, mindset mereka adalah menabung. Menabung di mana uangnya disimpan, didiemin, kemudian bisa di-spend di suatu waktu kemudian. Tapi kalau menurut saya itu harusnya dirubah, harusnya diinvestasikan. Ya betul seperti menabung, tapi bukan menabung istilahnya didiemin aja, tetapi dimasukin di sebuah instrumen yang nanti pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, uang itu bisa menambah. Nah, jadi ya mindset-nya adalah bahwa bagaimana cara menambah uang yang kita punya itu dengan cara berbagai macam cara, yaitu investasi modelnya. Kalau aku sih yang penting gini ya, memahami dulu sebenarnya profil aku ini seperti apa. Apa aku orang yang bisa agresif gitu ya, atau yang lebih konservatif gitu. Aku bisa yang cuannya tinggi tapi deg-degan terus, atau yang slow tapi pasti gitu ya. Untuk aku ya seorang public figure, entertainer, income-nya itu nggak pasti. Jadi sebenarnya buat aku pribadi, aktif income-nya itu mungkin di acting, nyanyi, terus kita kumpulin, lalu kita bentukin jadi investasi. Kayak misalkan saham ya, aku banyak ngobrol dengan expert ya, atau mungkin dengan broker, atau mungkin hal yang lebih simpelnya untuk aku kan pemula, aku lebih banyak baca berita. Kita jadi lebih bisa tahu gitu, maksudnya resikonya seberapa besar dan mungkin dividennya ini berapa juga gitu. Dan itu yang penting harus kita tahu kan. Karena ini bisa dibilang sebagai buat aku pribadi sebagai passive income. Di luar mungkin aku punya bisnis atau mungkin pendapatan tetap di active income aku gitu. Walau antusias yang tinggi dari masyarakat untuk berinvestasi, tapi ingat ya, perlu pemahaman yang dalam akan platform investasi yang digunakan dan juga resiko dari sebuah instrumen investasi. Ya, ini memang kita untuk penyedia investasi ilegal ini, kita kemudian saat ini mengawasi bersama dengan OJK ya, di mana Bapepti dalam hal ini sudah menjadi anggota di dalam Satgas Waspada Investasi. Nah, dalam hal ini pengawasannya tentu saja tidak hanya bergerak masing-masing, tapi juga bergerak bersama-sama dengan SWI, karena investasi ilegal ini tidak hanya terkait dengan perdagangan komoditi saja, tapi juga ada terkait pasar modal, bahkan sifatnya koperasi yang pengumpulan dana gitu, seperti arisan berantai dan sebagainya seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu saja platform-platform tersebut kami sudah lakukan dengan SWI, melakukan blok untuk domain-domainnya. Walaupun demikian memang sekarang ini masih banyak ketika dihapus domain, kemudian domain baru muncul. Ke depan memang kita harus lebih banyak bekerja sama juga, bahkan kami kemarin sempat bertemu dengan pihak dari Google
kita ingin juga bekerja sama untuk supaya kalau misalkan konten-konten yang di Google termasuk iklan, kemudian aplikasi yang ternyata tidak berizin dari Bapepti ataupun OJK itu bisa nanti di istilah Google tidak akan mengizinkan seperti itu. Selain kita melakukan blocking untuk domain yang kita kerjasama ataupun lewat Kominfo ya seperti itu. Ya, pertama tentu kita semua menyesalkan ya ada kejadian-kejadian seperti itu. Artinya selama ini sepertinya ada ya ketidakpahaman dari sisi masyarakat, dan mungkin juga dari sisi pemerintahnya juga belum memahami bahwa hal ini sudah banyak terjadi. Tapi ini sebenarnya di satu sisi memang kita sesalkan ada kejadian seperti ini, tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa antusiasme dari masyarakat berinvestasi dan mencari cara untuk melakukan investasi itu juga cukup besar, sangat besar bahkan. Tinggal bagaimana kita perbaiki ke depan. Jangan sampai pengalaman buruk kemarin itu membuat banyak orang jadi ragu dan kemudian kapok untuk berinvestasi. Justru sekarang pemerintah dan masyarakat dan mungkin influencer yang juga punya pemahaman yang baik dan bisa dipercaya itu saatnya untuk menunjukkan dan menyampaikan kepada publik bahwa ada cara-cara yang lebih benar. Tentu mungkin tidak sewah dan semewah yang selama ini dipertontonkan oleh kejadian kemarin, tapi ada cara-caranya. Nah, ini bagian dari literasi keuangan, pendidikan literasi keuangan yang harus dilakukan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat beberapa survei termasuk dari Bank Dunia, banyak sekali rumah tangga masyarakat Indonesia ini yang belum memahami gunanya dari keterlibatan di dalam financial services. Bahkan sekarang juga sudah ada banyak opsi-opsi digital financial services. Jadi layanan keuangan dan investasi yang bahkan sudah bisa kita lakukan secara digital. Nah, di sini pemahamannya masih sangat kurang. Jadi kita mau mendorong, dan ini bagian dari topik yang kita angkat juga di U20 Indonesia, yaitu terkait dengan literasi keuangan, karena ini menjadi peranan penting dalam kita memastikan transformasi digital, di mana lebih banyak masyarakat merasa mereka adalah bagian dari ekonomi digital yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Dalam gelaran acara kelas cuan X Peluang juga disediakan booth financial check up yang dapat dicoba oleh para peserta loh. Ya, tepat di belakang saya sudah ada booth financial check up dari Peluang. Sebetulnya Sobat Cuan di rumah juga sudah pernah belum sih mengecek kondisi finansialnya? Saya juga belum pernah sih, makanya yuk kita coba yuk. Halo Mas. Ya, oke. Dalam booth financial check-up ini, para peserta nantinya dapat berkonsultasi mengenai kondisi finansialnya. Apakah dalam keadaan yang tepat membagi porsi dananya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau justru proporsi yang digunakan tidak tepat guna hingga tidak bisa sama sekali untuk berinvestasi. Acara kelas cuan ini juga dihadiri oleh Director of External Affairs Peluang, Wilson Andrew. Ia berharap acara yang diselenggarakan dari kolaborasi antara CNBC, Peluang, dan U20 ini mampu mengedukasi masyarakat tentang pasar saham, sekaligus mengenalkan produk-produk investasi yang ada di pasar saham. Ya, saya saat ini sudah bersama Mas Wilson selaku Direktur External Affairs dari Peluang, yang mana kalau kita perhatikan untuk di acara hari ini Mas, kelas cuan X Peluang, sebetulnya ekspektasinya apa sih Mas? Apa yang memang yang menjadi tujuan dari Peluang, lalu juga seperti apa untuk meningkatkan khususnya literasi keuangan dan juga edukasi terkait investasi bagi masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih banyak. Ini suatu kesempatan yang baik sekali ya bagi Peluang juga untuk mengadakan inisiatif edukasi, program-program edukasi untuk mengenalkan seperti apa sih produk-produk investasi yang ada di pasar saat ini. Dan tapi tentu tujuan utamanya bagaimana teman-teman yang juga kita lihat nih mayoritas didominasi oleh generasi milenial dan zilenial seperti kita berdua, untuk bisa mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih baik. Karena khususnya pada saat kita memiliki pendapatan, itu kan kita harus bisa mengelola ya, seberapa banyak yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berapa banyak yang untuk tabungan, dan kemudian berapa banyak yang bisa kita investasikan. Nah, di porsi investasi inilah yang ingin kita tekankan, pentingnya bagi teman-teman untuk bisa mengelola dan juga menentukan seperti apa tujuan finansial mereka ke depannya. Dan ini juga tentunya disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Ya, jadi seperti saya ini profil risiko bisa dikatakan konservatif. Jadi saya biasanya memberikan alokasi lebih banyak ke produk-produk seperti reksadana misalnya, emas.
Nah, di sini kita juga harus teman-teman bisa mengenal profil resikonya, jadi bisa tepat nih memilih produk investasi yang memang sesuai dengan tujuan finansial mereka dan juga dengan profil resiko mereka. Dan tadi kita juga banyak mendengar sharing-sharing dari expert ya, khususnya juga tadi dari Bapepti mengenai apa saja sih perkembangan khususnya untuk komoditas aset digital nih seperti aset kripto gitu. Jadi kita memang berharap dengan tadi banyak nih sekali ratusan teman-teman yang hadir bisa mendapatkan informasi lebih jauh dan juga mereka bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan tentunya untuk memilih investasi atau instrumen investasi yang tepat bagi mereka. Ya, itu tadi experience saya selama mengikuti kelas Cuan X Peluang pada hari ini. Tentu banyak sekali pelajaran khususnya mengenai investasi yang bisa saya dapatkan dan pastinya dapat juga diterapkan pada kehidupan sehari-hari. CNBC Indonesia Beyond Business.